Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dipertemukan dalam program BP Mupel Sumutna. Perkenalkan, nama saya Penatua AS Lawala Wane dari GPIB Jemaat Yope Belawan. Mari kita masuk di dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Ya Allah, saat yang indah ini, pada hari perhentian-Mu, kami terpanggil beribadah. Yang menjadi sentralisasi kami adalah firman-Mu yang akan kami baca. Karuniakan dengan Roh Kudus-Mu, supaya dalam pembacaan ini Engkau sungguh-sungguh berfirman secara langsung. Beri kami hikmat supaya dapat memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 34. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada kalanya kita menyaksikan orang-orang dengan sikap aneh, yaitu susah melihat orang senang. Susah melihat orang senang. Artinya merasa senang ketika orang lain mengalami kesusahan. Secara psikologis, kesenangan tersebut timbul dari rasa iri hati. Sikap iri hati terhadap orang lain dan sesama bukan hanya merusak relasi kita dengan orang tersebut, tetapi juga merusak kebahagiaan diri kita sendiri karena tidak menerima kelebihan orang lain, sehingga tidak ada ketenangan di dalam diri kita. Inilah yang kita lihat di dalam diri orang-orang Farisi. Mereka mau mencari kesalahan Yesus dan berusaha menjatuhkan, mencari kelemahannya dengan mempertanyakan murid-murid yang tidak berpuasa, seperti halnya murid Yohanes Pembaptis dan murid-murid Farisi. Pertanyaan mereka tentang puasa secara tidak langsung berisi penghakiman. Yesus tahu alasan dibalik kritikan orang-orang Farisi. Sesungguhnya bukan persoalan puasa atau tidak puasa, melainkan hanya mencari kesalahan sekecil apapun dari Yesus. Oleh karena itu Yesus menjawab kritikan mereka dengan 3 perumpamaan, yaitu tentang perkawinan, baju yang tua dan anggur yang baru. 3 perumpamaan ini sebenarnya memiliki pesan serupa. Keberadaan Yesus mau memperbaiki praktek-praktek keagamaan yang salah, termasuk hal berpuasa. Sebab tidak jarang orang menjalankan sekedar ritual dan kewajiban, bukan berangkat dari hati yang terdalam. Yesus mau mengajak orang-orang pada waktu itu melihat, memahami, dan menjalankan peraturan keagamaan dengan cara baru. Ketika ibadah yang kita jalani sekedar memenuhi kewajiban agama, jelas adalah suatu kesalahan. Terlebih jika diikuti dengan sikap iri hati. Hal itu bukan saja merusak relasi kita dengan sesama, tetapi juga dengan Tuhan. Bahkan membuat ibadah-ibadah kita menjadi sia-sia. Yesus menegaskan bagi kita saat ini bahwa dalam setiap ritual yang kita lakukan bertolak dari hati yang mengasihi Tuhan. Bukan sekedar menjalankan kewajiban. Cara baru yang ditekankan Yesus adalah ritual yang maknanya bagi kehidupan saat ini, yaitu terjadinya pembaharuan di dalam diri pribadi. Kiranya renungan pada malam hari ini
sungguh-sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk sapaan firman Tuhan pada malam hari ini. Roh Kudus, mampukan kami menolong saudara kami yang lemah dan mengucap syukur sebab Tuhan mengasihinya. Inilah kami ya Tuhan yang senantiasa mau bersyukur dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati. Kami mau mendoakan bagi BP Mupel Sumutnat, Tuhan. Engkau berkati para hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di BP Mupel Sumutnat dalam program dan tugas tanggung jawab yang begitu besar. Berikan mereka hikmat hati yang bijak, sehingga dengan hikmat Tuhan para hamba Tuhan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan pertolongan Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih mendoakan fungsionaris Majelis Sinode yang terpilih periode 2021-2025. Tuhan, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati kami, Tuhan, berkati para hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken yang telah terpilih dalam fungsionaris Majelis Sinode. Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan sehingga para hamba Tuhan dengan hikmat Tuhan dapat melaksanakan program dengan penuh ungkapan syukur dan dapat meneruskannya ke jemaat-jemaat sejajaran GPIP. Kami berdoa bagi bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa bumi yang terjadi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara. Tuhan, tolong Engkau berkati saudara-saudara kami dalam pengungsian. Jika ada dari mereka yang mengalami kelemahan tubuh, kami mohon tangan kasih Tuhan akan menjamah pada bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Berkati para medis yang akan membantu bencana alam yang terjadi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang malam ini ke dalam tangan Tuhan dalam pembaringan kami. Kami percaya kami berada dalam pemeliharaan Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa syafaat kami dan akan mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat beristirahat pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Amin.